Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Revika Aprilia dari kelas 1 TRPLB dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma pengurutan atau algoritma sorting dan algoritma pada Google. Oke, kita langsung saja ya. Algoritma pengurutan atau biasa disebut dengan algoritma sorting adalah suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam proses sorting, yaitu ascending, yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan descending, mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil. Data yang terurut mudah untuk dicari, diperiksa, dan dibetulkan. Selain itu, dengan mengurutkan data, maka semakin mudah untuk menyisipkan data ataupun melakukan penggabungan data. Metode sorting di sini ada insertion sort atau metode penyisipan, lalu kemudian ada selection sort atau metode seleksi, kemudian ada bubble sort metode gelembung, kemudian ada cell sort, kemudian quick sort, lalu kemudian yang terakhir adalah merge sort. Nanti di sini kita akan mencoba mempraktikkan salah satu metode yaitu bubble sort nanti setelah ini. Lalu kemudian ada metode bubble sort atau metode gelembung. Dan di sini metode gelembung bubble sort atau disebut metode penukaran atau exchange sort adalah metode yang mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen, kemudian melakukan penukaran bila perlu. Metode ini mudah dipahami dan diprogram, tetapi tidak efisien dibandingkan metode lain. Proses pengurutan metode gelembung ini menggunakan dua kalang. Kalang pertama melakukan pengulangan dari elemen kedua sampai dengan elemen ke N1. Sedangkan kalang kedua melakukan pengulangan menurut dari elemen ke N sampai elemen ke I. Pada setiap pengulangan, elemen ke J1 dibandingkan dengan elemen ke J. Apabila data ke J1 lebih besar daripada data ke J, dilakukan penukaran. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang studi kasus penggunaan algoritma sorting. Nanti di sini saya akan menggunakan metode algoritma bubble sort ya, menggunakan aplikasi DevC++. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang metode bubble sort. Kemudian kita masukkan dulu tipe datanya yaitu integer karena kita akan memasukkan data array-nya berupa angka. Oke, di sini saya langsung aja ya. Langsung kita jalankan aja programnya. Nah, oke, di sini sudah ditampilkan ya outputnya. Oke, kita masukkan data, banyak data yang diurutkan. Misalnya rentangnya arraynya 7 ya, sesuai dengan npm saya ya. Jadi bisa dilihat inputnya di sini sesuai dengan npm nomor induk mahasiswa saya yaitu 1062160. Jadi di sini keluarlah hasil pengurutannya yaitu 66211100. Di sini pengurutannya secara descending atau dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan metode bubble sort ya. Kesimpulannya pada program di atas ya, bahwa jumlah atau array data diinputkan oleh user. Kemudian user memasukkan data berupa angka atau integer sebanyak jumlah data yang dimasukkan. Lalu program pun melakukan pengurutan data integer menggunakan metode bubble sort. Output dari program tersebut adalah mengurutkan bilangan yang diinputkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan bisa dilihat ya dari sini ya gambarnya. Jadi saya menginputkan npm 1062160 ya, dari data nomor 1 sampai 7. Jadi hasil pengurutannya seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, lanjut kita ke algoritma Google ya. Algoritma Google itu apa sih? Jadi algoritma Google adalah dalam melakukan standarisasi konten pada blog atau website yang masuk dan tersaring mesin pencari Google melakukan upaya penyaringan dan pengurutan konten dengan teknik algoritma. Dengan teknik algoritma, semua data atau konten yang masuk bisa dihitung, diproses, dan dilakukan pengenalan otomatis dengan jenis tertentu sehingga mengeluarkan hasil yang valid.
Sebagaimana semakin banyak dan berkembangnya konten di internet, maka algoritma Google juga selalu diperbarui agar perangkat yang digunakan senantiasa kompatibel dengan konten terbaru. Jika pada masa lalu pembaruan algoritma Google selalu diumumkan dan dilakukan secara berkala, maka untuk saat ini Google menegaskan bahwa pembaruan algoritma Google dilakukan secara real time dan tidak akan dipublikasikan. Algoritma di sini ada banyak ya algoritma Google ini. Di sini ada Panda, Hummingbird, Penguin, Bird, Pirate, ya. Terus kemudian ada Venice, ada Mobile First Index atau Mobile Legend, Medic, dan kemudian ada Possum, lalu kemudian ada Rank. Di sini saya nggak bahas semuanya, saya hanya membahas algoritma Hummingbird sama Penguin saja. Oke, selanjutnya ada algoritma Hummingbird. Algoritma Hummingbird adalah algoritma yang diperkenalkan pada tanggal 27 September 2013 bersamaan dengan hari ulang tahun Google yang ke-15 dan merupakan pembaruan dari algoritma Panda dan Penguin. Hummingbird memiliki makna berarti cepat dan berpresisi dalam menampilkan informasi di mesin pencari. Adapun nama Hummingbird jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah burung kolibri. Algoritma yang satu ini sangat berfokus pada setiap kata yang ada pada query. Algoritma Hummingbird akan memastikan agar semua kata yang terdapat di query serta maknanya sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pengguna internet. Dan bisa dilihat ya, lambang dari algoritma Hummingbird ini memang sesuai, yaitu burung kolibri. Dampak algoritma Hummingbird yaitu terbagi pada dua, yaitu faktor pada SEO, terus kemudian terhadap pada traffic. Di sini kalau menurut faktor pada SEO, yaitu pada saat algoritma Hummingbird diluncurkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa SEO sudah tidak berlaku lagi. Namun kemudian dibantah oleh Google. Selama konten dimiliki merupakan konten original serta berkualitas, tidak perlu mengkhawatirkan meskipun ada update Hummingbird. Bahkan dengan adanya Hummingbird membuat hasil pencarian menjadi lebih baik. Terus, pada faktor terhadap traffic, yaitu ketika algoritma Hummingbird mulai digunakan Google, banyak yang khawatir mengalami penurunan traffic. Namun asalkan memiliki konten yang berkualitas dan original, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita tidak perlu khawatir terhadap penurunan traffic. Jika konten yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan Google, maka sudah bisa dipastikan bahwa website kita tidak akan terkena hukuman. Oke, selanjutnya ini adalah algoritma Penguin. Google Penguin merupakan nama kode untuk update algoritma Google yang pertama kali diumumkan pada tanggal 24 April 2012. Pada update ini, Google Penguin mampu menurunkan peringkat di mesin pencari untuk situs yang melanggar panduan webmaster Google. Ya, bisa dilihat ya, Google dengan lambangnya penguin. Dan kemudian lanjut. Peluncuran awal Google Penguin menimbulkan dampak 3,1% dari permintaan pada mesin pencari bahasa Inggris, berkembang dari waktu ke waktu, dan memengaruhi kinerja komunitas SEO yang berkaitan dengan praktik-praktik bermasalah yang dilakukannya. Pada awal 2017, Google Penguin menjadi bagian dari algoritma inti Google sampai sekarang. Google Penguin pada mulanya merupakan tool dari Google yang terpisah dari perangkat algoritma lainnya. Akan tetapi sejak 2016, Google memutuskan bahwa Penguin menjadi bagian integral dari sistem algoritma Google. Selain itu, pada mulanya dengan adanya backlink berkualitas rendah pada salah satu konten website akan berdampak pada keseluruhan domain. Tetapi mulai pada Penguin 4 versi 4.0, aturan tersebut melunak dan Penguin tidak menghukum keseluruhan domain. Tugas algoritma Penguin yaitu menangani skema tautan atau backlink scam adalah penggunaan backlink yang tidak natural atau merekayasa tautan dengan beragam cara sehingga dapat menaikkan posisi website pada SERP. Penggunaan tautan yang tidak sesuai dengan konteks atau tidak kontekstual juga akan memicu Google Penguin untuk bertindak. Sehingga jika terdapat website yang turun peringkatnya setelah adanya update algoritma Google Penguin, maka bisa jadi website yang bersangkutan melanggar dalam penggunaan skema tautan. Sayangnya saat ini update algoritma tidak lagi dipublikasikan. Penanganan kata kunci berlebihan atau keyword stuffing, penggunaan kata kunci dalam suatu konten secara berlebihan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi posisi search akan mendapatkan hukuman dari Google Penguin. Maka dalam suatu konten yang terdapat banyak kata kunci yang disisipkan atau keyword stuffing akan menjadi website tidak secara otomatis sebagai website yang terbaca oleh mesin pencari, tetapi justru akan terancam dengan keberadaan algoritma Google Penguin. Oke, mungkin itu saja sih, sekian dari saya. Bila lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.